Oke baik, perkenalkan saya Boy Hagrio Selan, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 6 kelas C. Jadi di sini saya akan berbagi beberapa teknik uh, yang dilakukan sebelum melakukan public speaking. Jadi ada beberapa teknik yang biasanya dilakukan oleh public speaker sebelum mereka melakukan public speaking. Teknik yang pertama itu namanya lip trill. Nah, lip trill itu caranya kita menggetarkan bibir. Itu contohnya seperti ini. Nah, begitu. Jadi dilakukan terus-menerus sampai bibir kita itu bergetar gitu. Terus teknik yang berikut adalah teknik humming. Teknik humming itu kita mengeluarkan suara tapi tidak membuka mulut. Contohnya seperti ini. Lalu kita kombinasikan dengan penapasan diafragma. Jadi penapasan diafragma itu seperti ini. Kita menarik nafas terus tahan di dada lalu hembuskan. Jadi kalau kombinasikan dengan humming, jadinya begitu. Oke. Yang berikut adalah teknik penapasan diafragma juga, tapi dikombinasikan dengan mengucapkan huruf A. Jadi seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi dilakukan terus-menerus sebelum melakukan public speaking. Nah, ini bertujuan agar ketika melakukan public speaking kita jangan belibet dan napas bisa terkontrol. Oke, kita langsung saja ke public speaking. Jadi sini saya akan membacakan pidato. Tapi sebelum itu ganti baju dulu. Oke baik, saya akan membacakan sebuah pidato. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Slow Salve. Yang saya hormati Bapak Ibu serta hadirin sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita berkumpul bukan sekedar untuk mendengarkan kata-kata, tetapi untuk merenungkan arah langkah kita ke depan. Dalam kehidupan yang terus bergerak cepat, seringkali kita lupa untuk berhenti sejenak dan bertanya, kemana sebenarnya kita sedang menuju? Kita hidup di zaman yang penuh peluang, tetapi juga penuh tantangan. Teknologi berkembang pesat, informasi mengalir tanpa henti, dan dunia terasa semakin dekat. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Nilai-nilai yang membentuk kita sebagai manusia. Integritas, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama bukanlah konsep lama yang usang. Justru di era modern ini, nilai-nilai tersebut menjadi semakin penting. Karena pada akhirnya kemajuan sejati tidak hanya diukur dari seberapa canggih teknologi kita, tetapi dari seberapa besar dampak positif yang kita berikan kepada orang lain. Hadirin sekalian, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.
dari keberanian seseorang untuk berkata, "Saya ingin menjadi lebih baik hari ini dibandingkan kemarin." Tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk memulai. Tidak perlu menunggu kesempatan besar untuk berbuat baik. Karena setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan konsisten akan menciptakan perubahan yang luar biasa. Seringkali kita merasa bahwa kontribusi kita terlalu kecil untuk berarti. Namun, bayangkan jika setiap orang di ruangan ini melakukan satu kebaikan kecil setiap hari. Bayangkan dampaknya dalam 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun. Dunia tidak berubah karena satu orang hebat saja, tetapi karena banyak orang biasa yang memilih untuk melakukan hal yang benar. Saudara-saudara, kita juga harus berani menghadapi kegagalan. Karena kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses menuju keberhasilan. Setiap kegagalan membawa pelajaran. Setiap kesalahan membuka kesempatan untuk tumbuh. Yang terpenting bukanlah seberapa sering kita jatuh, tetapi seberapa kuat kita bangkit kembali. Jangan takut untuk bermimpi besar. Mimpi adalah bahan bakar yang mendorong kita untuk terus maju. Tetapi ingat, mimpi tanpa tindakan hanyalah angan-angan. Oleh karena itu, mari kita wujudkan mimpi kita dengan kerja nyata, dengan disiplin, dan dengan semangat yang tidak mudah padam. Hadirin yang berbahagia, di tengah perjalanan kita, jangan lupa untuk saling mendukung. Tidak ada kesuksesan yang benar-benar dicapai sendirian. Kita membutuhkan orang lain, keluarga, teman, rekan kerja yang memberi semangat, yang mengingatkan ketika kita mulai goyah, dan yang merayakan bersama saat kita berhasil. Mari kita ciptakan lingkungan yang saling menguatkan, bukan menjatuhkan. Lingkungan yang memberi ruang untuk tumbuh, bukan yang membatasi. Karena ketika satu orang maju, seharusnya itu menjadi inspirasi bagi yang lain, bukan ancaman. Akhir kata, mari kita jadikan hari ini sebagai titik awal untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Titik awal untuk berkontribusi lebih banyak, dan titik awal untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Shalom. Nah, itu adalah pidato dari saya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.